Oke, sambil menunggu Mas sambil Lelo menunggu ya, kita ya. bisa Sambil sharing menunggu. data yang lain. Mungkin teman-teman yang join pada diskusi kita pada malam hari ini, boleh di chat, boleh boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai teknik mobile fotografi, boleh kepada Karila atau kepada Afifa atau keduanya ya di chat room, atau bisa juga kita raise hand atau dipersilahkan yang ingin bertanya. Oke. Oh ya, saya mau tanya dulu nih. Ada nggak kesulitan saat kita melakukan mobile fotografi dalam dunia konten kreator? Mungkin dari Afifa dulu ya. Oke, tentang ini ya Kak Krisdayanti, kesulitan kita dalam buat konten gitu, menggunakan teknik HP. Banyak orang merasa minder gitu. Mindernya kenapa? Karena motret pakai kamera ponsel itu kayak bagi sebagian orang bisa nggak ya, yakin sesuai atau enggak hasilnya gitu. Nah, kalau misalnya tentang kesulitan, setiap orang itu mengalami kesulitan yang beda-beda ya. Kalau yang terjadi di saya waktu itu, saya merasa bahwa pernah ada di titik yang minder motret pakai ponsel, karena dulu mindset saya belum betul gitu. Mohon maaf, suara saya jelas atau putus-putus? Jelas kok, jelas. Oke. Jadi gini, ketika ditanya tentang kesulitan apa yang kita hadapi tentang motret menggunakan kamera ponsel atau mobile fotografi, setiap orang mengalami fase yang beda-beda. Kalau yang fase yang terjadi di saya, kesulitannya itu adalah ketika saya motret gitu ya, pernah dulu itu ada di fase yang Halo? Oke. Udah jelas, Kak? Oh, kayak sedikit ya, sedikit kecil suaranya. Tadi jelas kok. Oke, bentar. Karena ini ada problem di headset mungkin. Ya, sambil nunggu, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat room. Nanti kita akan baca atau dipersilahkan buat teman-teman yang ingin bertanya. Gimana? Sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke, halo. Halo? Oke, sudah jelas ya? Belum? Oh ya, sudah. Dilanjutkan ya. Oke. Kak, nanti nanti dihimbau ya waktu share screen dan sebagainya. Biar Ya. Ini masih ini kan nyambung pertanyaan yang tadi kan ya? Iya. Oke. Iya. Lanjut lagi ya tentang kesulitan. Kesulitannya apa sih dari yang kita lakuin motret menggunakan kamera ponsel? Kalau yang terjadi di saya waktu itu, saya pernah minder motret menggunakan kamera ponsel. Dulu mindset saya belum betul. Jadi dulu saya punya mindset yang wow, kamera dan lensa yang canggih dulu kayak gitu. Baru saya bisa berkarya. Saya pernah ada di titik yang seperti itu. Lalu saya menemukan mindset penting tentang di smartphone fotografi ya. Kalau misalnya alat kamera itu cuman alat gitu. Jadi kamera yang teman-teman gunakan, mobile HP yang teman-teman gunakan itu cuman alat untuk menangkap cahaya. Dan selebihnya pengendalinya itu ada di diri kita. Jadi mau nggak mau ketika kita motret,
ya hero-nya adalah diri kita sendiri, karena kita yang ada dari balik lensa kamera ponsel kita. Dan itu adalah mindset yang harus benar-benar kita tanamkan biar kita nggak misleading ya, biar kita nggak salah persepsi tentang motret menggunakan kamera ponsel atau berkarya di dunia fotografi itu seperti apa gitu. Jadi yang kesulitannya banyak banget. Ada yang merasa relate nggak ketika motret dengan kamera ponsel, ketika di zoom pecah. Terus juga ada lagi yang tangannya nggak stabil ketika motret menggunakan kamera ponsel gitu. Atau bahkan yang di titik bener-bener yang kenapa ya selalu motret dengan kamera ponsel itu resolusinya juga pengaruh, mau diupload di mana-mana jadi blur atau bingung gitu. Nanti mungkin bakal kita sharing sama-sama gimana sih teknik dasar motret pakai kamera ponsel itu sebenarnya. Oke, menarik banget ya dari Afifa. Oke, gimana Karilo? Sudah bisa? Ini coba udah mulai bisa kedengeran nggak? Oh iya, sudah. Banget ya. Sudah Kak. Oke. Disilahkan ya. Udah, oke siap. Ya kalau menurut saya juga penting atau tidak memotret handphone untuk sebuah konten, menurut saya sangat penting karena bisa membuka mindset yang melihatnya gitu. Ketika kita motret pakai handphone dengan satu objek yang mungkin biasa aja, tapi kita punya keahlian khusus gitu, kayak mengerti komposisi, entah dari itu cahaya, entah dari itu objeknya sendiri, misalnya kayak korek ini aja kan kalau dipoto menarik gitu, jadi bagus juga kelihatannya. Ya kalau menurut saya sih sangat penting sekali gitu buat ngebuka kita juga, terus ya harus percaya diri lah. Kenapa enggak gitu, kamera handphone bisa dipakai untuk memotret yang bagus, nggak selalu pakai kamera mahal aja gitu buat bikin foto yang bagus tuh. Dari hal sederhana aja kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Oke, makasih ya, Bu. Oke. Nah, sekarang jelas ya sekarang semuanya? Oh ya, jelas ya. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan penanya pertama, tapi sebelumnya waktunya di Zoom sudah tinggal berapa menit? Ini nggak ada batas waktunya. Oh, nggak ada ya? Oh, ya. Unlimited nih katanya, unlimited. Oh, unlimited ya? Oke. Nah, kita langsung saja, kita mulai saja diskusi kita pada malam hari ini. Nah, ada satu penanya dari Widya Permatasari. Boleh apa saya mau bacakan atau open mic? Dibacakan ya. Ntar dulu ya. Oh iya. Ntar. Bagaimana supaya kita follower kita di medsos, follower IG supaya banyak? Dan jelas Kak? Iya, jelas. Bagaimana supaya follower IG banyak? Dan kan kadang kan kalau kita di medsos kan kadang follower kita tuh yang tadinya banyak jadi sedikit. Bagaimana supaya follower kita tuh yang jadi bertambah? Oke. Oh iya. Intinya cara followers IG supaya banyak ya? Betul. Oh iya. Oke. Dimulai dulu dari Karilo dulu ya. Baru Afifa. Oke, disilakan. Kalau menurut saya ya,
kita bikin konten yang baik dulu lah, bisa diterima sama semua kalangan. Karena kadang ada aja yang kita ada juga orang yang nggak suka. Jadi kita bikin secara global gitu. Entah dari itu hasil karya kita sendiri gitu, mungkin ke sosial gitu. Kalau kita itu punya sesuatu yang lebih lah, untuk bisa naik. Kalau masalah follower sih mungkin itu mah masalah waktu kayaknya. Tapi daripada beli gitu kan, mendingan biarin aja tumbuh sendiri. Iya. Oh iya. Karena dengan begitu orang-orang mengenal kita udah kayak gimana ya? Oke, dia konsisten gitu. Terus gitu. Daripada kita beli instan, terus kita kreatifnya juga masih perlu diasah apa gimana. Kan itu juga jadi image kitanya jadi. Halo. Ya. Hari ini mau ngomong bentar. Mau ngobrol-ngobrol boleh ya? Sebentar ya, butuh tanggapan dulu dari Widya. Nanti ke Bang Taufik, oke? Ya. Nanti selesaikan dulu ya. Oke, bagaimana Widya? Atau tanggapan dari Afifa dulu ya? Baru tanggapan menurut Afifa dulu nih. Mangga. Boleh nih, Kak. Silakan. Oke. Tentang pertanyaan tadi ya, Kak, bagaimana caranya biar followers kita banyak di Instagram terutama? Oke, saya jadi teringat tentang mentor saya bilang, kalau kawan-kawan tahu Kak Fardiandi, saya sangat berterima kasih kepada Fardiandi yang banyak sekali set yang share bahkan kalau misalnya kita berkaca tentang followers, gimana caranya followers kita pegang itu seperti ini, angka. Followers itu cuman angka, dan followers itu adalah bonus gitu. Bonus dari banyak. Nah, perlu kita konten di Instagram, kita harus fokus. Boleh dilanjut, Mbak? Oke. Jadi ketika kita ngonten gitu ya, ketika kita ngonten di Instagram, kita harus fokus sama pertumbuhan karya kita. Kita harus fokus sama apa yang tujuan apa yang akan kita capai gitu. Kalau misalnya kita fokusnya di angka gitu ya, mengejar angka, kita nggak akan pernah sampai di angka itu. Dan ketika kita fokus pada karya kita, ketika kita fokus pada pertumbuhan karya kita setiap hari konten, kita setiap hari upload gitu ya, walaupun kadang desain hilang kayak gitu, terus bahkan kita harus banyak sekali perjuangan seorang konten kreator itu untuk mencapai di titik level up-nya gitu. Dan ketika kita setiap hari ngonten, yang namanya kata viral ya, yang namanya viral, itu kita itu nggak tahu kita akan viral seperti apa gitu. Dan kalaupun viral, itu juga belum tentu kita bisa bertahan lama. Dan mindset apa yang terjadi di Instagram saya selalu percaya kalau kita fokus di pertumbuhan karya kita, setiap hari kita ngonten untuk bermanfaat buat banyak orang, kita ngonten untuk berdampak untuk banyak orang, dan banyak orang yang terbantukan lewat konten-konten kita, otomatis kita akan ada di level itu. Karena followers itu bonus gitu.
Mungkin itu sih, semoga bisa membantu ya. Oke, gimana Widya? Ada tanggapan atau tambahan? Mau tanggapan dulu. Kenapa iya. ya kalau Pecah-pecah ya. Putus. Gak kedengaran jelas Widya. Ya, Halo? Coba diketik aja deh, Kak. halo. Ya, Kalau diketik saja ya. Soalnya ya. Oke. Selanjutnya saya beri kesempatan buat Halo. Mbak Rofik dulu ya karena halo. Halo, aku mau nanya nih Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kan aku biasanya kan upload Instagram cuma kan capture TV tau, acara-acara TV. Misalkan gini, aku tuh pengen foto tau di Instagram, aku pakainya tuh HP Android. Aku nggak punya pakai HP yang kayak sekeren kayak HP iPhone, HP lainnya gitu. Tapi pertanyaannya gini, kalau foto lebih gambarnya jernih di Instagram tuh menggunakan HP Android tuh boleh atau tidak gitu? Saya kira. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Silahkan Afifah dulu ya. Oke. Saya panggilnya Kak Rofik ya. Oke, salam kenal. Ya, lo salam kenal. Iya, boleh panggil Kak ya. Saya panggilnya apa ya, bingung. Aja nggak apa-apa. Jadi gini, ketika kita motret, kita harus punya mindset apapun merek HP-nya, entah itu ya kawan-kawan tahu sendiri ya, HP kawan-kawan apa gitu ya, iPhone, Android ataupun iya. Jadi itu nggak masalah gitu, dan nggak masalah untuk kita upload konten dengan kamera ponsel kita, karena ketika kita punya mindset tentang keterbatasan, itu bukan jadi penghalang gitu. Keterbatasan itu bukan jadi penghalang atau penghambat karya kita, tapi dengan keterbatasan, dengan apa yang kita punya, ya itu yang harus kita maksimalkan gitu. Ketika ruang HP saya cuma 8 GB, ya oke gitu. Saya akan tetap motret, walaupun saya motret dengan saya selalu hunting foto, menghapusi foto-foto di galeri saya, ruang sampai penuh gitu ya. Terus bahkan sampai titik yang bener-bener mau install aplikasi editing tuh bener-bener yang nggak bisa gitu, karena kapasitas ruang saya terbatas. Kayak gitu. Karena keterbatasan itu bukan jadi penghalang atau penghambat karya kita, justru dengan apa yang kita punya, ya kita maksimalkan gitu. Dan jangan pernah yang namanya minder untuk upload foto-foto kita di Instagram. Dengan catatan, karena setiap karya itu punya penikmat. Dan jangan takut akan penilaian orang lain gitu. Kadang kan kita minder ya untuk upload foto-foto di Instagram, wah ini mungkin terlalu buruk gitu. Apa kita selalu mendiagnosa foto-foto kita buruk gitu. Itu Padahal burem. Nah, justru uniknya ini realita ya, gambar-gambar yang blur ataupun gambar-gambar yang intinya ada kawan saya tuh penikmat fotografi yang blur gitu. Dan itu semuanya diupload untuk dijual foto-fotonya di online. Dan itu adalah sesuatu hal yang nggak pernah kita sadari, tapi hal itu relate gitu. Dan kalau misalnya dari segi kamera kita keterbatasan ya, nanti saya akan share gimana caranya motret dengan kamera ponsel, tapi hasilnya bisa jernih. Jangan-jangan tangan kita yang nggak stabil untuk megang kamera, atau jangan-jangan
malah lensa kamera kita yang kotor atau perlu dibersihkan dengan tisu, perlu dibersihkan dengan lap kacamata mungkin itu sih. Dan jawabannya apapun merek HP yang teman-teman punya, ya ayo gitu, ayo maksimalkan itu untuk berkarya gitu. Bahkan orang-orang yang menganggap HP-nya kentang aja bisa jual foto loh di online gitu, sampai bisa menghasilkan dolar loh hanya lewat kamera ponsel. Itu sih, semoga bisa membantu ya Kak Rofi. Ya, terima kasih. Siapa ya? Lupa. Afifah. Terima kasih Afifah atas sharingnya. Sama-sama Kak. Iya, makasih. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Rofi. Mbak Rofik sudah memberikan pertanyaannya. Oke, selanjutnya kesempatan diberikan oleh Nora Nurlela. Nora Nurlela, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada. Tunggu dulu. Ya. Ya, Nora dulu ya, baru Rahayu. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya mau apa sih maksudnya? Mau ngobrol-ngobrol aja sih, sekalian mau nanya juga kepada Kak siapa sih? Rilo dan Kak Afifah. Kan saat ini itu ya hampir semua orang itu berlomba untuk mendapatkan hasil foto yang keren dan estetik, pokoknya gitu ya. Tentunya dengan berbagai cara mereka gitu ya. Ada yang dengan cara traveling, ada yang dengan cara, pokoknya banyak cara untuk mereka mendapatkan hasil-hasil gambar yang yang bagus gitu. Apalagi untuk sebuah konten gitu kan, sekarang tuh lagi marak-maraknya itu membuat konten gitu, mengambil gambar-gambar yang bagus gitu. Terus yang ingin saya tanyakan itu bagaimana atau adakah tips untuk menghasilkan gambar yang bagus dan punya nilai estetik yang tinggi? Mungkin itu aja. Semoga pertanyaannya jelas dan silahkan dipaparkan oleh kedua narasumber. Terima kasih. Oke, makasih Nora. Silahkan Kak Rilo untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Naura. Hai. Gini loh, kalau menurut saya bagus itu kita mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Ketika kita memotret suatu objek, kita tahu gitu, oh ini ceritanya ini. Apa yang disampaikan objek itu tuh mampu gitu bikin misalkan kita menulis ini aja sepatah kata tapi bisa menerjemahkan sampai satu buku. Jadi apa yang kita bikin, apa yang kita foto, kita mengerti gitu maksudnya apa, tujuannya apa, ceritanya dari foto itu apa. Mungkin yang menurut saya yang bikin mahal itu ada cerita gitu di balik sebuah foto. Walau meskipun kita nggak perlu ngomong panjang-panjang ini tentang ini, tapi dengan cara kita memotret, orang tahu gitu, oh ini ceritanya ke sini. Kalau enggak kita bikin konsep dulu, misalkan kita mau foto apa nih, jalan-jalan kemana gitu kan, oh nanti kita mau jalan-jalan ke Jogja gitu, ke pantai. Nah kita tahu itu kan pantai apa, di sana ada apa aja, terus nuansanya seperti apa, kita jalannya sama teman apa sendiri sengaja gitu kan, mau bikin konten. Jadi udah kita mau nge-share tuh kita udah tahu duluan gitu apa yang akan kita share. Jadi ada cerita gitu di balik sebuah foto.
Mungkin begitu menurut saya. Oh iya. Oke. Oke, ada tambahan dari Afifah? Oke, mungkin sedikit aja Kak tambahannya. Saya sepakat sih sama apa katanya Karilo tadi tentang gimana sih caranya kita bisa motret bagus itu ya, dan kunci foto bagus itu sebenarnya apa gitu ya, dasarnya apa gitu kan. Oke, tentang motret di fotografi itu adalah seni melukis dengan cahaya. Jadi ketika kita motret sesuatu, kita harus pahami tentang esensi pencahayaan itu. Kita harus pahami tentang sinar datangnya dari mana, kita harus tahu cuacanya waktu kita motret, seperti itu ya. Itu adalah prinsip dasarnya. Ketika kita sudah paham esensi cahayanya itu seperti apa, kita tahu sinar datang dari mana, dan sebagainya, otomatis itu adalah kunci gitu. Karena itu adalah prinsip gitu, prinsip yang harus dipegang di fotografi. Kalau misalnya tadi ditanya kunci foto bagus itu, kalau menurut saya pribadi adalah yang punya rasa, yang punya tadi Kak Rilo ya, tentang cerita gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan potret yang bercerita? Gimana caranya orang ketika melihat foto kita itu tahu gitu pesannya yang ingin kita sampaikan apa. Nah, caranya agar mereka tahu pesannya itu adalah lewat komposisi fotografi. Ketika kita punya prinsip kita tahu komposisi fotografinya, otomatis kita bisa menyampaikan pesan itu dengan mudah gitu. Orang akan tahu gimana sih caranya. Dan yang perlu dipahami ketika kita ingin menyampaikan sebuah hasil potret yang bercerita, kita nggak boleh hanya asal cekrek gitu ya. Kita nggak bisa untuk asal cekrek upload, tapi kita harus gunakan feeling dan mood kita. Kita harus sering-sering latih mata kita untuk melihat dan peka dengan sekitar, seperti itu. Dan kunci foto bagus itu adalah yang punya unsur imajinatif dan kreatif, itu menurut saya. Jadi kalau misalnya foto itu juga karena seni melukis dengan cahaya, otomatis kan berkaitan dengan selera ya. Jadi selera orang satu dengan orang lain yang berbeda. Menurut Kak Naura, hasil fotonya itu sesuai, dan menurut orang lain mungkin akan punya perspektif yang berbeda gitu. Nah, itu gunanya menciptakan hasil potret yang bercerita. Dan hasil potret yang bercerita itu bisa diartikan simpelnya adalah hasil potret itu hidup. Atau kita langsung tahu, wow, foto ini tuh misalnya ada seorang bapak gitu ya, kakek-kakek yang masih berkarya membuat payung kertas. Otomatis kan kita kita akan sampai, emosinya itu akan sampai gitu. Jadi bukan yang asal cekrek, tapi kita harus gunakan feeling dan mood kita. Kita harus gunakan kepekaan rasa kita itu untuk menjadi sebuah karya fotografi. Itu sih. Mungkin semoga bisa membantu ya Kak Naura. Oke, makasih. Gimana, Nora? Ada tambahan? Oke. Ini apa sih, Nak? Masalah apa sih? Kita cara pengambilan angle-nya itu bagaimana sih supaya memiliki bahwa gambar itu memiliki nilai estetika yang tinggi tuh. Misalkan dari pengambilan angle-nya atau bagaimana gitu. Oke, silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Kalau sini siapa dulu nih? Karilo aja deh. Karilo dulu, nggak apa-apa. Karilo duluan. Oke. Kalau menurut saya, angel itu harus dilatih sih. Kita begitu tahu teori, nggak mungkin kita bisa langsung gitu. Emang angel itu harus benar-benar kita pahami gitu kan. Kita ngerti bisa begini nih. Kita balikin dulu. Nah, misalkan ini kan ada mainan. Ini bagusnya angelnya dari mana gitu kan. Oke, kita coba misalkan
dari entah itu dari bawah kayak gini atau ngambil kayak gini, kan itu butuh proses juga, butuh proses selalu dicoba, entah itu dari atas seperti ini. Jadi emang butuh apa, terus diasah biar jadi bagus gitu. Jadi terus mencoba sesuatu yang mungkin belum kita tahu sebelumnya. Jadi mungkin lama-lama jadi peka juga ke kitanya. Begitu kita ngelihat suatu objek, kita udah tahu ini harus motretnya seperti apa. Jadi emang harus dilatih terus masalah komposisi, terus komposisi warna yang gitu-gitu, angle-nya. Dengan berlatihnya, insya Allah kita makin ngerti sama apa yang akan kita buat. Oke, mungkin segitu aja. Ya, dari Afifah. Oke Kak, tentang ini ya. Wait. Tentang tadi bahas angle ya. Dan saya mau tanya dulu dong, ini boleh share screen apa nanti ada waktunya Bang Rilo share screen atau gimana? Kalau mau share screen boleh kok, udah bisa semuanya nih. Oke. Mungkin lebih baiknya saya coba share screen ya, biar kawan-kawan ada gambaran gitu. Gimana sih? Oh iya. Silakan ya, supaya ditahu ya. Oke, wait. Sudah bisa kelihatan belum, Kak? Udah. Sudah. Dari sini bisa. Oke, tentang berkarya dalam mobile fotografi ya. Dan ini tadi terima kasih sebelumnya Kak Krisdayanti sudah share tentang sekilas profil. Dan kalau misalnya kawan-kawan cek di Instagram, itu kesibukan saya saat ini itu adalah content creator di Instagram. Saya bikin semacam microblog yang memang isinya adalah tips motret. Oke. Tentang motret pakai HP. Nah, ini adalah salah satu hasil potret saya menggunakan kamera ponsel. Yang bagian atas itu saya motret ketika di Bromo, di Gunung Bromo. Awalnya saya menganggap saya nggak akan dapat momen ini hanya dengan kamera ponsel gitu. Karena kondisi yang terjadi saat itu adalah kabut dan posisinya itu 10 derajat Celcius. Jadi bayangkan di posisi 10 derajat Celcius, saya harus bertahan dan memotret sunrise ini. Nah, kalau misalnya angle, jadi angle itu ada banyak ya, ada low angle. Low angle itu kita agak menurunkan, misalnya di posisi foto yang ini, saya coba zoom. Kelihatan ya, teman-teman? Ada kelihatan. Nah, di posisi yang gambar ini, saya coba ambil angle yang kamera ponsel saya untuk lebih rendah gitu. Jadi bangunannya ini agak kelihatan tinggi. Itu adalah posisi low angle. Sedangkan kalau misalnya teman-teman tahu ketika ada fotografer motret sampai tiarap gitu ya. Sampai tiarap itu adalah angle yang frog A, hampir sejajar dengan tanah. Gitu. Kalau yang foto yang atas ini saya ambil dengan sejajar mata normal gitu, sejajar dengan kayak kita motret model itu kan kita harus sejajar gitu ya. Gimana caranya model dengan kita itu sama tingginya? Itu adalah eye level. Dan kalau misalnya kita motret yang lebih jauh lagi,
saya nggak ada fotonya, itu pakai drone gitu ya, itu bird eye gitu. Jadi posisinya lebih atas lagi dan angle itu kita bisa explore banyak hal lewat angle gitu. Nah kalau ini posisinya adalah model ya, jadi model yang kita sejajar gitu, hampir sejajar dengan mata normal kita. Jadi kita ambilnya eye level kayak gitu. Kalau misalnya ini juga berkaitan dengan komposisi gitu, komposisi fotografi. Komposisi fotografi yang ada itu ada banyak banget kawan-kawan. Dan sebenarnya ada di slide ini sih. Jadi di slide akhir. Oke, ini tentang tadi hampir sama pertanyaannya, 5 tips dasar motret pakai kamera ponsel. Tentang orang lain motret kok bagus ya gitu. Giliran diri sendiri motret kok blur, nggak pas, tuh nggak bakat gitu. Atau kita menganggap HP kita kentang, memori kita selalu penuh, atau kalau udah penuh kita jadi rela ngapusin foto-foto atau install aplikasi edit yang efeknya lemot. Masih aman ya teman-teman slide-nya? Masih. Oke. Dan 5 tips dasar motret pakai kamera ponsel yang saya bilang tadi itu adalah soal ini, pencahayaan. Kita harus paham cahaya itu dari mana, sinar datangnya dari mana, cuaca saat itu lagi mendung kah, lagi hujan, lagi berangin, atau bahkan pencahayaan yang ada itu seperti apa. Tapi bukan berarti ketika kita minim cahaya kita nggak bisa memotret gitu. Kita tetap bisa memotret kok dengan apa? Dengan lighting tambahan. Misalnya kita punya flashlight, kita punya senter, api unggun, atau apapun yang bisa membuat cahaya. Karena cahaya itu ada dua, ada cahaya alam, ada cahaya buatan. Kalau misalnya cahaya alam ya kita tahu matahari, bulan, bintang. Tapi kalau cahaya buatan kita pastikan motret di ruangan indoor itu kita pasti butuh cahaya tambahan seperti itu. Nah, di sini ada yang suka motret alam nggak nih? Suka motret senja mungkin barangkali? Ada tim sunset. Tim sunset gitu ya. Dan seberapa sering kira-kira motret senja nih? Selama musim kemarau aja. Oke, waktu musim kemarau ya. Dan kalau cuaca bagus sih. Bener. Waktu cuaca mendukung juga ya. Dan ini kalau misalnya teman-teman suka di motret alam gitu ya, motret kan bisa explore dengan kamera ponsel. Dan yang Sundala ini nih. Jadi saya motret di motor, terus ada senja bagus yang paling kanan itu saya coba mendatarkan spion motor saya. Ini kenyataan ya teman-teman. Jadi untuk dapat refleksi atau bayangan di kayak ibaratnya kayak pantulan gitu kan, pantulan langit yang ini tuh bener-bener spion gitu. Banyak orang yang mengira air atau apa gitu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan apa yang imajinasi kita. Jangan biarkan pikiran kita ini untuk motret, tapi kita selalu bingung motret apa. Padahal objek ini sangat luas. Kita bisa motret alam, kita bisa motret senja, bahkan kita bisa motret kopi. Kita juga bisa motret orang, atau bahkan adik sendiri gitu ya, di foto. Atau bahkan kita motret di rumah aja gitu, motret taman atau apapun. Nah ini juga hasil potret saya yang apa ya, kan kalau tahu air sama minyak itu dicampur, lalu bawahnya itu diberikan kaset ya, kaset yang
warna itu kan kalau dipantulkan cahaya kan ada warna-warnanya ya. Itu kita bisa motret makro dengan hasilnya yang seperti ini. Kan kawan bisa explore motret. Jadi motret tuh sebenarnya nggak harus kita keluar jauh-jauh. Justru selama pandemi ini kita justru banyak belajar gitu. Kita motret di rumah aja tapi dengan alat-alat yang sederhana. Seperti itu. Atau mungkin yang ini itu motret pakai botol aqua gitu ya, botol bekas minuman plastik, terus digunting, dan ini akhirnya terciptalah komposisi gitu. Komposisi ini namanya framing. Jadi kita seakan-akan objeknya itu masuk dalam ini botol. Apapun sebenarnya. Suaranya masih aman kan ya? Masih. Oke. Dan ketiga, kita hindari kamera kita dari debu dan minyak gitu. Banyak orang, kok hasilnya blur ya? Kok hasilnya nggak jelas ya gitu. Jangan-jangan lensa kamera ponsel kita itu kotor. Atau misalnya ketika kamera ponsel kita dipinjam sama adik gitu ya, itu selalu kan ada bekas jari. Terus juga kita harus bersihkan itu sebelum motret. Dengan apa? Dengan tisu bisa, ataupun kalau misalnya mau menggunakan cotton bud gitu ya, itu juga bisa. Ataupun lensa, lap pembersih kacamata. Biar apa? Biar hasil potret kita nggak blur. Banyak orang motret asal cekrek gitu ya, tapi ternyata lensanya itu ada minyaknya, terus juga ada debunya gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatian di lensa kamera kita. Terus yang keempat, itu adalah latihlah tangan saat motret biar stabil. Kalau misalnya kita motret dengan kamera ponsel, pernah relate nggak gemetar tangannya? Ya, kayak bingung gitu ya, Kak. Kayak ibaratnya, ini gimana sih tangan nih gitu kan, kayak kita perlu sesuatu hal yang gimana sih caranya motret dengan agar hasil potret kita itu stabil gitu. Dan caranya itu adalah yang pertama, ini agak lucu ya, tahan nafas untuk beberapa detik aja gitu, jangan lama-lama gitu, karena biar kita bisa fokus untuk motret, tahan nafas beberapa detik, atau bahkan kita menggunakan tripod. Kalau misalnya nggak ada tripod, kita gunakan monopod. Monopod itu yang kayak tripod tapi kakinya satu. Atau bahkan kalau nggak ada tripod, nggak ada monopod, kita bisa cari sandaran. Cari sandarannya tuh kita bisa cari sesuatu hal, misalnya meja ataupun benda-benda yang kita bisa menyandarkan HP kita agar hasil potretnya itu bisa stabil. Dan yang kelima, masalah angle. Nah, angle itu sudut pengambilan gambar gitu. Karena ini penting. Selalu kan orang-orang kayak angle-nya dari mana nih gitu. Dari atas atau dari bawah atau sejajar dengan mata normal kita atau bahkan kita tiarap gitu. Atau sampai kan biasanya ada fotografer yang sampai sejajar dengan tanah gitu ya. Di balik hasil potret itu ada perjuangan yang hebat sih menurut saya. Karena nggak semua hasil potret itu ya selalu setiap foto kita itu punya cerita gitu. Dan yang tahu ceritanya adalah kita sendiri gitu. Saya kepanjangan nggak sih ini? Nanti jadi itu saja dulu ya, mempersingkat waktu dulu. Siap. Oke, gimana Nora? Oke, sudah jelas banget. Terima kasih Mbak Sarimase dan juga Kak Afifa dan Mas Rilo atas pemaparan materinya dan juga jawaban pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kesempatan berikutnya oleh Mbak Rahayu. Silahkan. Ya, terima kasih. Sarimase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya sudah terjawab semua gitu. Pertama, saya ingin menanggapi masalah kalau fotografi itu adalah memang
bagian seperti bagian dari seni ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Viva kan bilangnya seni melukis dengan cahaya ya. Kalau untuk fotografi ya, saya juga sangat sepakat gitu. Jadi kan memang ada nilai artistiknya, nilai seninya sendiri gitu kan. Nah, yang tadi juga disampaikan oleh Karilo juga sangat ini banget, hampir yang mau saya tanyakan juga tadi sebenarnya, bagaimana bisa membuat supaya hasil foto kita itu bisa berbicara gitu. Kadang-kadang kan kalau kita misalkan ya, kita buat desain dari desain apalah gitu. Kadang-kadang kan kalau cuman karena kan media-media visual itu kan lebih sering membuat orang jadi tertarik kan dengan visual aja gitu, tanpa perlu ada embel-embel apapun. Kadang-kadang orang udah punya banyak interpretasi gitu kan. Makanya tadi saya mau nanyakan itu sebenarnya, bagaimana membuat hasil foto yang bisa berbicara itu tadi. Tapi tadi udah kalau menurut Karilo tadi kita harus tahu dulu ceritanya kayak, berarti kita nggak memoto dulu, baru kita interpretasikan atau gimana Kak? Kalau menurut Karilo? Ditulis dulu, bikin catatan kecil. Oh, berarti kita buat rencana, berarti kita buat cerita dulu baru kita mengambil foto, bukan kita mengambil foto dulu baru kita bercerita gitu. Gitu ya Kak ya? Atau dua-duanya bisa dikombinasi sebenarnya? Bisa juga kedua-duanya dikombinasi. Kadang kan kita bikin konsep gitu kan, tapi begitu kita jalan misalkan ke pantai, ternyata manggung gitu. Yang tadinya ceria gitu kan, tiba-tiba ya, berarti ini aja. Berarti kondisional Kak ya, bisa dikombinasikan. Kombinasikan. Terus tadi juga mau nanya masalah teknik dasar apa sih yang perlu kita pahami untuk mengambil tag foto meski kita menggunakan smartphone yang biasa gitu. Apa perlu nanti kalau misalkan ketika mengambil foto, apa perlu nanti ada, maksudnya tuh benar-benar natural foto asli atau perlu kita ada edit entah digelapin atau di sisi mana digelapin, itu gimana itu ininya. Sama satu lagi Kak, saya itu kan penikmat foto, tapi saya suka kombinasi karena saya suka menulis. Jadi saya tuh suka dengan foto-foto orang, terutama yang landscape kayak senja atau pantai atau hutan atau apa gitu. Suka saya hiasi di atasnya tuh dengan tulisan-tulisan gitu. Nah, tapi yang saya sering lihat itu kadang-kadang objek foto itu yang jadi fokus, misalnya kayak sunrise ya, yang kayak Mbak Viva tadi kan, sunrise itu benar-benar berada fokus di tengah. Nah, tapi kalau yang ketika yang tadi kalau nggak salah ada pura, tapi di sampingnya tuh ada space kosong ya, itu tuh sebenarnya memang memang baiknya itu seperti apa sih? Memang apakah yang kita mau lihat fokus itu memang harus berada di tengah kah, atau memang lebih baik ada space kosong begitu, atau seperti apa? Kepada Mbak Viva juga sama Karilo juga. Mungkin itu kali. Sama ini sih satu lagi, gimana caranya ini mengambil foto untuk teknik siluet biar hasilnya tuh kayak siluet gitu loh Kak. Saya masih kalau saya tuh masih kurang bisa bagus gitu kalau ngambil teknik ngambil foto kayak jadi siluet yang bagus gitu. Nah, makasih Kak ya, sama Karilo dan Kak Viva, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Silahkan Bang Rilo dulu ya. Boleh. Assalamualaikum, terima kasih atas pertanyaannya, itu bagus banget ya gitu. Jadi kita bisa mengkombinasikan cerita dadakan gitu kan, gitu kita jalan-jalan, yang tadinya kita tulis di cerita tuh ceria, tiba-tiba murung, itu bisa jadi nilai lebih juga buat kita, gimana caranya kita bikin foto yang bagus. Juga nggak ini kan, kalau gitu kita udah bikin konsep tapi nggak sesuai, tapi kita bisa bercerita yang lain. Terus tadi yang kedua tuh pertanyaannya, sebentar. Jadi kadang foto siluet ya. Iya. Ya, foto siluet itu. Kalau itu bisa mengkombinasikan framing sama objek sih. Misalkan kita bikin ada lampu di belakang gitu kan, terus di depan ada
objek apa botol atau apa itu kan bisa jadi siluet juga. Kebikin komposisinya yang bagus, misalkan ada apa cahaya tuh di atas kiri, terus objeknya di bawah, di kanan gitu kan, itu jadi komposisi juga rule of third-nya bisa jadi menarik gitu daripada yang biasa. Di tengah juga mungkin objeknya bisa dengan cahaya di belakangnya sehingga bisa memisahkan antara objek sama background tuh jadi kelihatan oh gitu ada cahayanya gitu. Gitu. Ada itu nggak sih Kak? Ada komposisi perbandingan nggak sih? Misalkan kalau untuk ngambil cahayanya berapa perbandingannya dengan objek ininya mungkin? Misalnya mungkin cahayanya lebih banyak kah atau objeknya yang lebih kita ini gimana? Oh kalau siluet dari si cahayanya ya diatur kayak misalkan digelapin biar kontrasnya pekat gitu. Berarti jadi, ada proses pengeditan. Berarti ada proses pengeditan lagi ya, bukan gambar natural yang begitu kita ambil langsung ini ya. Di settingan handphone bisa sih. Ada juga yang langsung dikontrasi. Jadi berarti ada proses setting gitu ya. Itu yang cahayanya itu turunin semua sampai dapat gelap tapi ada dapat cahayanya sedikit. Oh, saya pikir ini saya itu kan suka ngambil foto kalau di subuh hari gitu kan. Kalau subuh kan masih ini kan, tapi nggak pernah ngatur settingnya itu sih. Jadi maksud saya ketika kita ngambil foto secara natural gitu loh, secara natural tanpa perlu setting kayak gitu, tuh gimana hasilnya supaya bagus? Maksudnya memang benar-benar gambar asli tanpa perlu settingan gitu tadi. Maksudnya. Tapi kadang jadinya auto ya. Modenya mode auto gitu. Kalau saya biasa foto modenya suka manual. Jadi ketahuan cahaya yang kita mau itu seperti apa, gitu kan. Entah itu kontrasnya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Jadi emang udah disetting duluan gitu sebelum kita motornya itu udah dicoba misalkan satu nih. Kita ngambil foto kita crack. Oh ini kurang nih menurut kita apa yang kurang? Oke, kita atur ulang sampai benar-benar dapat. Itu juga ibaratnya asah feeling kemampuan kita juga gitu kan rasanya gitu. Begitu kita motret di satu tempat misalkan ada objek, kita udah tahu oh ini harus digimanain. Karena kita terbiasa gitu kan sama settingan. Kalau kita kadang terlalu ngandelin auto juga jadinya kurang ini juga sih, kurang keasah lah kemampuan kita. Jadi kita misalkan pergi ke tempat ke kafe gitu kan, di situ lampunya dimmer gitu kan, agak orange gitu. Nah, kita bisa ngambil dramatis gitu. Gimana sih caranya dramatis gitu kan? Entah itu dari lampunya ada yang ke bawah, ada mejanya sedikit. Jadi kalau menurut saya balik lagi ke selain kita mengatur komposisi, kita juga ngerti alat yang kita punya gitu kan. Apa aja gitu di dalamnya, kayak entah fitur-fitur gitu kan. Fitur-fiturnya ya diusahain mengerti gitu. Jadi kita tahu fungsinya gitu. Kayak di ini juga kan ada misalkan panorama atau mode potret, mode apa kan banyak mode-modenya gitu. Itu seenggaknya kita tahu lah gitu kan fungsinya untuk apa. Jadi kita mau foto udah kebayang komposisinya kayak gimana, settingannya kayak gimana, udah tinggal foto, nggak usah diedit, udah bagus. Begitu. Oke Kak, makasih Kak. Iya sama-sama. Ya, makasih ya Rahayu sudah memberikan pertanyaannya. Yang tadi dulu. Selanjutnya saya Tadi masa. Oh ya, Apif. Tadi yang saya ke Mbak Viva yang objek tadi tuh loh. Objek itu iya. di tengah apa di sebelah mana gitu. Oh ya, mohon maaf.
Ya, silakan Afifah ingin menambahkan. Oke. Oke, siap. Halo Kak Rahayu, salam kenal. Halo, salam kenal. Oke, suka motret alam juga ya? Iya, soalnya saya pecinta senja, Mbak Viva. Wah, salam para penikmat senja ya. saya juga sering motret senja karena ada momen-momen tertentu yang saya punya di Kota Malang, saya punya satu titik di mana saya motret senja. Jadi ketika saya motret ada sebuah taman. Saya ke sana kan tiba-tiba. Boleh ke Malang ya. Oke. Jadi ada satu titik yang saya motret senja dan saya selalu datang ke tempat itu untuk mengabadikan senja gitu. Dan menarik memang. Kadang kita bisa dapat yang momen senja tanpa warna kayak mendung atau kita kadang kita juga berhasil gitu atau bersyukur. Dan tadi saya menangkap pertanyaannya tentang apakah hasil potret itu dikonsep atau ketika kita hunting kita langsung tahu gitu ya ceritanya. Kalau misalnya saya sepakat sih dengan Kak Rilo, kita bisa dua-duanya. Ketika kita mengkonsep, kayak tadi kan saya mengkonsep dengan botol ya, botol aqua. Nah, itu kan saya ingin tampak objeknya itu masuk di dalam botol aqua atau bekas minuman. Itu yang terkonsep. Yang tidak terkonsep itu adalah ketika saya hunting, pernah saya menunggu anak kecil yang berlari ke gang, itu saya menunggu sekitar 30 menit bahkan 1 jam mulai mengikuti anak kecil itu sampai anak kecil ini pulang ke rumahnya. Jadi ada momen yang kita bisa dapatkan ceritanya setelah kita motret gitu, atau bahkan ketika kita hunting lalu mendung, dan itu kan bisa diceritakan tuh kayak ternyata mendung, ternyata hujan gitu. Jadi ada 2 hal, bisa kita konsep ataupun kita dapatkan. Terus soal komposisi mungkin saya share screen lagi ya biar nggak ada mislanding kayak gitu, nggak ada yang miss di ini. Diperkenankan ya. Oke. Bisa. Oke. Nah, apakah objeknya itu harus sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah. Apakah objeknya itu selalu di tengah atau gimana gitu ya? Atau kita mau mengkonsep itu seperti apa sih? Dan itu jawabannya itu ada di komposisi gitu, komposisi fotografi. Sepertinya di slide ada. Nah, nanti saya juga nggak apa-apa untuk share PPT-nya ini ke teman-teman semua melalui Kak Rara ya, atau ke Kak Krisdayanti juga boleh. Jadi ada beberapa komposisi fotografi, yaitu rule of third, symmetry, living space, leading line, pattern atau pola, kontras, field of frame, bahkan dead center, kenapa kok posisinya harus di tengah, framing, sama golden ratio. Cuman ini yang bakalan saya sharing beberapa hal yang sering dilakukan di fotografi. Dan ini namanya rule of third. Jadi rule of third itu adalah kalau misalnya teman-teman belum mengaktifkan garis bantu di HP-nya, mungkin setelah sharing ini bisa diaktifkan gitu di pengaturan HP-nya masing-masing. Kenapa? Karena garis bantu ini bukan hanya sekedar pajangan, tapi garis bantu ini benar-benar yang penting gitu untuk motret. Kalau saya zoom gini kelihatan nggak? Ada, kelihatan. Nah, jadi ini ada persilangan titik. Persilangan titik yang ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, persilangan titik ini adalah gunanya untuk kita menempatkan objek di persilangan ini. Untuk apa? Agar mata kita langsung fokus di salah satu. Misalnya ini saya memotret anak kecil yang ada di pantai dan saya menempatkan
di persilangan yang ini. Di persilangan ini. Nah, otomatis kan mata kita langsung fokus ke anak kecil kan. Nah, itu gunanya komposisi dan pesan yang ingin disampaikan, oh ternyata anak kecil ini sedang ada di pantai. Gitu. Nah, rule of third ini contohnya, saya langsung ambil contoh ya. Rule of third itu berlaku di foto ini, foto yang ini paling bawah, yang di Bali. Terus berlaku juga di foto yang ini menggunakan komposisi rule of third. Saya memotret tumbuhan yang tumbuhannya berada di kiri, lebih ke kiri. Jadi mata kita langsung fokus ke arah kiri. Gitu. Oke, dan juga itu soal rule of third. Jadi kita menempatkan di persilangan. Nah, contohnya ini saya memotret masih jelas ya suaranya? Masih, Mas. Oke. Mohon maaf kalau ada agak sedikit agak berisik mungkin. Dan juga ketika rule of third itu contohnya ada di foto ini. Jadi ini anak kecil yang hadap belakang gitu ya. Menempatkan objeknya di kiri. Jadi mata kita langsung fokus di kiri. Nah, yang ini bawah ini adalah bapak-bapak tukang jamu yang saya abadikan di sekitar rumah saya. Ini juga ambil komposisi rule of third di kiri. Gitu. Sama seperti ini. Yang bapak-bapak ini itu juga rule of third. Terus juga ada yang namanya komposisi simetri. Simetri itu adalah seringkali diterapkan karena ada elemen yang sama. Jadi unsur yang kanan sama yang kiri itu sama. Misalnya saya motret masjid. Ini adalah Masjid Jamek di Kota Malang. Di depannya alun-alun Kota Malang. Mungkin kalau kawan-kawan mampir ke Malang pasti akan tahu masjid ini ya. Ini simetris. Jadi antara kanan dan kiri sama gitu. Dan saya menambahkan sedikit objek bunga gitu ya. Bunga di sini untuk memperindah. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan kamera kita ke bunga, tapi kita mengetuk ke arah masjid. Jadi otomatis bunga kuningnya itu tampak blur gitu. Jadi yang fokus adalah blur. Iya, masjidnya gitu. Dan ini adalah komposisi yang namanya leading line. Jadi leading line itu adalah menciptakan garis dan lengkung. Dan juga bisa garis di jalanan atau di pola atau gedung-gedung yang tinggi gitu. Dan cara yang terbaik adalah latih mata kita untuk peka gitu, melihat semua garis. Kadang kita melihat sebuah jendela yang ada di rumah-rumah gitu ya. Ataupun kita melihat jalanan gitu. Dan ini yang saya katakan tadi, saya menunggu 30 menit lebih untuk mendapatkan momen ini karena saya harus mengikuti anak ini mulai beli kue sampai akhirnya pulang gitu ke rumahnya. Dan akhirnya saya tahu dong, oh rumahnya di sini gitu. Dan itu menarik sih. Ibaratnya bukan seperti mata-mata ya, cuman mengabadikan potret di ruang publik itu benar-benar menarik gitu. Kita bisa memotret bapak-bapak becak yang kelelahan mungkin, atau memotret apapun yang menarik mata kita abadikan gitu. Dengan apa? Dengan etika fotografi yang kita nggak boleh lebih ke permisi Pak, saya suka fotografi, saya mau motret gitu. Atau bahkan ketika orang yang menolak untuk difoto, ya oke gitu. Kita masih banyak kok objek-objek yang lain gitu. Kita bisa cari. Jangan sampai kita memaksa gitu, Pak ini wajib difoto nih Pak gitu. Ketika kita menemukan objek gitu, jangan ya. Jadi kita harus tahu etika di ruang publik, di pasar, ataupun di Car Free Day, dimanapun kita bisa motret. Dan ini ada titik-titik. Kalau saya zoom kelihatan ya. Nah, jadi mata kita akan fokus ke anak kecil yang berlari pulang gitu, ke rumahnya gitu, atau berjalan ke gang. Dan ini namanya komposisi leading line. Leading line itu kita memanfaatkan yang namanya pola ataupun garis gitu.
garis atau pola yang ada di sekitar kita. Dan ini namanya field of frame. Field of frame itu banyak digunakan di fashion fotografi. Kalau kita motret model, otomatis kita akan fokusnya ke objek gitu ya, ke subjeknya yang benar-benar, misalnya anak kecil yang sedang tertawa, atau anak kecil yang memang lebih ke menampakkan ekspresinya gitu. Dan motret anak kecil itu susah-susah gampang nih teman-teman. Karena kadang moodnya itu benar-benar yang naik turun. Jadi kita harus benar-benar yang ngobrol kayak, halo Dek, kelas berapa? Mau permen gitu. Kayak kadang hal-hal yang lucu-lucu itu bisa terjadi ketika kita mau ambil potret anak kecil gitu. Tapi itu seru sih kalau misalnya teman-teman nanti coba lakukan gitu ya. Motret anaknya tante, ataupun motret adik sendiri, atau anak kecil yang sedang beli kue mungkin, itu jadi sesuatu hal yang bercerita gitu, ekspresinya gitu. Dan ini teknik framing. Teknik framing itu adalah, misalnya kalau teman-teman punya figura di rumah, atau yang seperti tadi saya katakan botol gitu ya, itu kan seakan-akan objeknya masuk di botol gitu. Itu adalah komposisi yang namanya framing. Jadi kita seakan-akan membuat bingkai, tapi itu jadi kesan yang menarik. Misalnya manfaatkan jendela, tembok, terus juga botol itu tadi ya, batang pohon, dedaunan. Kita bisa memanfaatkan yang namanya bingkai ini. Macam-macam sih, kawan-kawan bisa explore. Nah, kalau ini, itu adalah komposisi framing. Jadi saya motret di lubang kunci. Jadi di rumah nenek saya itu ada kuncinya masih zaman Belanda gitu ya. Jadi masih yang benar-benar kunci besi, dan lubang kuncinya itu bisa kelihatan, dan saya motret untuk dapat momen ini gitu. Dan banyak yang gagal memang. Cuman ya saya bersyukur gitu. Saya beruntung waktu itu saya bisa dapat ekspresi dan pencahayaan yang pas gitu. Jadi ini adalah framing. Kalau yang sebelah sini itu lebih ke field of frame, atau memenuhi objek secara penuh gitu. Langsung kita ketika melihat foto langsung penuh. Gitu sih. Mungkin lebih ke situ. Terus kalau siluet ya tadi Kak Rahayu. Iya. Siluet itu caranya adalah kita berdiri objeknya. Jadi objeknya itu jadi sinar matahari sama objeknya itu harus berlawanan gitu. Berlawanan dalam artian misalnya kalau ini kan mataharinya kelihatan ya dari arah kanan gitu, dan dari arah depan. Jadi kita memotretnya ya di belakangnya gitu, dan menampilkan siluet ini. Kalau di HP kita itu ada yang namanya pencahayaan yang kita bisa tarik, kita tap gitu ya, kita tap terus kita tarik ke atas, itu jadinya over exposure atau cahayanya putih gitu. Tapi ketika kita tarik ke bawah gitu, garis pencahayaannya itu kita akan dapatkan siluet. Jadi ketika siluet ya udah letakkan aja objek dan yang berlawanan dengan sinar cahaya yang datang. Jadinya akan siluet. Oke. Makasih Mungkin Mbak. itu sih. Semoga bisa membantu ya Kak Rahayu. Sangat jelas sekali. Terima kasih Mbak Viva, Kak Rilo. Terima kasih Sari. Ya, makasih kembali. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan buat Eleonoratan untuk bertanya kepada Karilo dan Afifah. Silahkan. Oke, selamat malam Kak Afifah. Saya mau tanya, untuk kalau mobile fotografi kan ada yang pakai preset tuh. Saya lihat nampaknya tuh lebih keren ya. Itu lebih bagus pakai preset Lightroom atau biasa-biasa aja, atau tanpa preset? Soalnya ada yang pakai preset dilihat lebih keren. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, saya beri kesempatan dulu nih sama Afifah. Silahkan Afifah. Oke. Kak Eleonora ya?
Iya, Nora. Kak Nora ya, oke. Halo Kak Nora, salam kenal. Oke, tentang editing foto. Nah, apakah foto itu apakah foto itu harus diedit ataukah natural? Kita kan sering ya bertanya-tanya seperti itu ya. Haruskah diedit atau enggak gitu? Justru malahan yang di Instagram itu adalah hasil editan terkadang gitu. Dan bukan berarti di sana nggak ada yang natural langsung diposting gitu. Saya pernah dulu menganggap seperti ini. Kenapa ya yang di-repost oleh akun-akun besar itu hanyalah para fotografer yang saya nggak tahu hasil fotonya editan atau seperti apa. Bukan mengesampingkan, cuman yang paling penting di fotografi setelah saya tahu dari kelasnya Babe Darwis Triadi itu adalah seperti ini. Fotografi yang asli gitu ya. Fotografi yang asli real itu sebenarnya no edit kawan-kawan. Ini just information aja ya gitu. No edit kenapa? Karena ya kita melukis gitu. Kita melukis dengan cahaya dan apa yang tertangkap oleh kamera, apa yang tertangkap oleh mata kita, yaitu adalah hasil potret fotografi yang real. Dan apa yang dilakukan oleh para fotografer profesional, memanfaatkan yang namanya pencahayaan dengan baik, belajar ISO, belajar shutter speed, belajar aperture gitu ya, belajar tentang komposisi, belajar angle, dan lain-lain. Kalau soal editing, tadi bahas juga Lightroom. Kalau kita udah tahu ya, misalnya dasar fotografi itu adalah no edit sebenarnya. Cuman, balik lagi, kalau menurut saya pribadi, editing itu juga soal selera gitu. Selera kawan-kawan seperti apa. Jadi, mau foto kita diedit, ataupun foto kita nggak diedit, itu jadi terserah kita gitu. Lebih ke itu pribadi gitu ya. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Dan kalau diedit, kenapa sih kok foto itu harus diedit gitu ya? Sebenarnya otomatis lebih ke menciptakan mood gitu. Atau menciptakan tone foto yang hangat kah? Atau tone foto yang dingin? Atau bahkan ke hitam putih. Pernah nggak sih teman-teman lihat foto yang black and white gitu? Ini gimana sih kok Instagramnya hitam putih semua kayak gitu kan? Ya, menurut pandangan mereka ya hitam putih itu adalah warna gitu. Ada warnanya gitu, hitam dan putih. Ada kontras, ada yang enggak gitu. Kalau soal editing preset ya, saya coba share screen ya mungkin di Lightroom ya. Kak Nora pakai Lightroom. Iya, kalau IG kadang pakai, kadang tidak. Karena sesuaikan dengan foto juga. Oke, saya coba share screen Lightroom saya ya. Semoga aman. Oke, Lightroom. Kelihatan ya teman-teman? Banget. Kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya diedit dan no edit, misalnya saya ambil contoh ini nih. Misalnya daun ya. Daun ini saya kembalikan ke aslinya ya. Nah, kalau ini tuh sebenarnya daun aslinya tuh seperti ini. Cuman waktu saya coba edit itu jadinya seperti ini. Itu dengan menggunakan preset. Nah, presetnya itu ada di, kalau misalnya yang nggak mau ribet ya, saya juga mulai belajar Lightroom itu mulai manual sampai akhirnya saya main preset dan sampai bikin preset sendiri. Dan buat teman-teman, saya juga bagi-bagi preset. Yang mau presetnya mungkin nanti saya coba share. Nah, preset itu apa sih? Preset itu adalah settingan gitu. Ketika kita setting di preset estetik, otomatis jadinya akan lebih ke ungu. Kalau ini lebih ke aqua brown, itu lebih ke kuning gitu ya, lebih ke kuning. Lebih ke hijau gitu. Dan kita mainnya di Lightroom. Terus juga yang paling saya juga bikin preset salju. Nah, ini juga saya bagi-bagikan di Instagram. Kalau teman-teman mau boleh nanti saya share.
Jadi daunnya itu kan sebenarnya hijau. Ketika kita main preset salju otomatis jadi ke apa ya? Salju lebih ke abu-abu seperti itu. Nah, settingannya di Lightroom itu ada di sini teman-teman. Pencahayaannya kita harus atur nih. Kalau kayak gini kan over ya. Jadi kita harus manual aturnya, harus seberapa nih gitu. Terus kontrasnya, kita mau kontrasnya yang seberapa manual. Kalau misalnya mau manual. Tapi kalau mau preset ya oke gitu. Kita langsung aja pakai preset. Bayangannya seberapa misal. Nah, menentukan angkanya ini adalah sesuai kita gitu, sesuai selera kita. Kita lebih mau ke misal kita main temperatur ya, kita mau cenderung yang dingin atau kita mau cenderung yang hangat. Atau ya udah natural aja gitu untuk diedit atau mungkin dibuat hangat sedikit atau apa gitu ya. Menaikkan vibrance ataupun coraknya gitu. Dan menariknya ketika kita main Lightroom, kita benar-benar bisa atur color ini ya, campuran warnanya. Misalnya ketika daunnya hijau, kita mau daunnya lebih ke deep misal. Kita turunin gitu atau kita mau lebih ke hijau atau lebih ke kuning gitu. Kita bisa atur semuanya di Lightroom. Mungkin itu semoga bisa membantu ya Kak Nora. Oke. Ada tambahan dari Karila? Gimana Karila? Itu udah dijawab semua kayaknya sama Kak Afifah tuh. Oh iya. Jawab semua. Oh iya, sudah ya. Dia. Oke. Gimana Nora? Sudah jelas, tapi kesimpulannya itu edit manual sesuai kondisi kita, Kak. Ya. Oke, makasih. Ya, pastinya sesuai kondisi. Oke, sudah nggak ada ya Nora? Gimana? Aku masih ada. Oke, makasih ya. Selanjutnya aku beri kesempatan buat Bang Rivo Palevi, katanya ingin bertanya ya sama kedua narsum. Silakan Bang. Iya, pertanyaan sih sebenarnya karena kita masing-masing di media sosial punya pilihan ya untuk bikin konten, apakah mencari likes ataukah membuat konten untuk bercerita gitu. Pilihan ada dua. Tadi sudah dijelaskan sama kedua narsum. Mungkin Mas Rilo sama Mbak Viva bisa nanti mengarahkan teman-teman di sini gitu. Sebenarnya postingan seperti apa sih yang akan lebih banyak likes dan komennya, dan postingan seperti apa yang bisa dijadikan konten bercerita, karena banyak sekali teman-teman kita, teman-teman pemuda di sekitar kita gitu yang bahkan tidak tahu tuh bagaimana standar konten yang akan banyak likes-nya dan share-nya gitu, dan bagaimana standar konten dari foto yang bisa bercerita banyak gitu. Jadi ketika ngambil kayak tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kan ada pertanyaan bahwa sebenarnya terus misalnya sebelum tuh sudah mikirin captionnya dulu apa gimana gitu. Terus kalau misalkan konsepnya sesudah, berarti ketika ngambil tuh apa yang dinilai, apa indahnya gitu selain pengetahuan teknis tadi gitu. Karena kan setiap orang punya selera berbeda-beda gitu. Nah, menurut pengalaman masing-masing narsum, kira-kira apa sih bedanya konten yang banyak likes dan share-nya untuk meraup follower gitu. Kemudian seperti apa sih konten yang estetik, yang fotografis banget, dan yang bisa bercerita gitu. Mas Rilo sama Mbak Viva. Terima kasih. Oke, makasih. Silahkan Bang Rilo dulu ya. Oke. Foto yang menarik gitu kan di mana, di sosial media yang banyak like-nya sama share, yang komen, yang gitu-gitu.
mungkin ini juga harus riset dulu sih. Orang nih kebanyakan suka kemana gitu kan jadi pasarnya tuh untuk zaman sekarang jadi kayak gimana enaknya aja. Kadang kita udah bikin konsep gitu kan, kita share, ternyata seperti ini, nggak sesuai apa yang kita harapkan. Kadang kita nggak bikin konsep, begitu kita share, oh ini orang malah jadi penasaran gitu, ini kemana sih, kok bisa kayak gitu. Kalau jadi kalau saya mah ngebagiin gitu kan menurut style sendiri lah gitu kan, tapi punya standar. Kita jangan ngikutin orang gitu kan seperti apa, kita harus punya standar kita sendiri gitu kan buat nunjukin siapa kita gitu kan. Daripada saya lebih suka ke situ daripada kita ngikutin terus tapi kita nggak tahu orang itu mau kemana gitu kan, sedangkan kita mengikuti terus kita nggak tahu itu maksudnya apa, ceritanya seperti apa, tekniknya seperti apa, tapi kita punya pengetahuan sendiri gitu kan, punya pengetahuan sendiri yang bisa terus digali terus di apa langsung diaplikasiin dalam bentuk misalkan kita ngerti nih handphone ini kayak gimana, oke kita coba terus berarti nanti juga kita punya ini sendiri untuk itu. Jadi orang lain yang melihat kita ini beda gitu kan, beda dari yang lain. Nah mungkin kita kalau untuk saya cari yang beda sih, soalnya kalau ngikutin itu udah bukan stylenya kita gitu, tapi bolehlah kita coba gitu kan buat pengalaman, ini jadinya kayak gini apa gimana gitu. Terus tadi pertanyaan yang satu lagi apa ya Mas? Ya, kalau berdasarkan pengalaman Mas Rilo gitu menemukan titik konsep dari fotonya tuh gimana sih? Apakah ketika ngefoto tuh akan mikirin like sama komennya dulu nih gitu, reaksi orang-orang, atau memang sudah punya konsep sendiri gitu, serah deh apa nanti reaksi orang-orang, yang penting berkarya sesuai karakter sendiri. Iya. Gimana? Mungkin saya yang kontak biasanya jalan-jalan sama foto prewedding. Itu kalau saya foto prewedding itu emang benar-benar dikonsep mulai dari alur cerita gitu kan. Kebetulan saya juga suka bikin video gitu kan. Jadi bikin kayak storyboardnya, terus frame to frame-nya kayak gimana gitu kan. Misalkan saya punya cerita yang seseorang menunggu gitu kan, seseorang menunggu untuk menikah gitu. Padahal pasangannya udah ada, jadi saya bikin cerita road to marriage. Jadi cerita udah saya bikin susun semuanya, entah itu dari konsep fotonya kayak gimana gitu kan, dari videonya seperti apa, udah kebayang ini warnanya seperti apa. Jadi emang semuanya udah terkonsep. Begitu kita masuk ke lapangan, kita udah nggak ini bingung lagi, sibuk gini. Saya juga ngeriset tempatnya gitu kan, seminggu sebelum pemotretan saya ke tempatnya, ini mungkin nanti saya mau ngambil di sudut sebelah sini, ini ceritanya di sini gitu kan, nanti pergi lagi ke sudutnya sebelah sana, ini nanti videonya di sini, frame-nya ini gitu kan, emang udah tersusun gitu, ada kayak ya semuanya kayak storyboard segala macam, terus ceritanya dari settingan warna juga kita mulai jam berapa gitu kan, itu udah ada semua. Jadi emang udah komplit gitu. Begitu kita ke lapangan langsung praktek, itu langsung jadi.
Tapi Mas, kalau Ania aku menanggapi ya, kalau Ya. yang pakai handphone, kalau itu kan yang profesional ya. Kalau yang Ah, pakai handphone untuk sekedar misalnya Instagram atau status ah, WA gitu, mungkin teman-teman pengen tahu nih, ya. kalau pakai handphone pertimbangannya Mas Rilo tuh gimana sih gitu? Pertimbangannya mungkin sama. Kalau Tetap buat, sama. iya, kayak saya juga kan sering foto-foto produk gitu kan buat behind the scene-nya ini pakai handphone. Cobain, oh gini gitu kan, ngambil dari angle-nya sekian gitu kan, pencahayaannya sekian. Jadi emang handphone juga bisa terkonsep gitu. So, kita mau nyeritain apa sih gitu kan, kita bisa konsep dulu. Misalkan foto produk atau kita mau jalan-jalan, terus kita mau bikin foto human interest juga kan. Kalau dadakannya sih, paling kita bikin cerita sesudah memotret gitu. Itu bisa juga ketika kita pergi ke pasar misalkan, itu kan kadang suka ada dadakan tuh, orang si pedagang entah itu lagi nawarin dagangannya atau ada seorang pembeli yang lagi nawar macam-macam gitu kan banyak. Begitu kita melihat suatu momen, kita langsung ceklik, oke, ngambil momen. Tapi kita mata kita fokus gitu kan, oh ini ceritanya ini udah tahu duluan gitu. Sama kayak kita kayak tadi tuh yang Mbak Afifa tuh lucu yang ngikutin anak-anak, itu niat banget tuh, bagus. Iya, ngejar momen ya istilahnya ya. Iya, momen emang benar-benar dia mau bikin cerita ini, udah kebayang gitu kan, anak lari di gangnya seperti apa, itu pasti lain semua itu. Ngikutin jadi satu titik fokus, satu titik hilang gitu kan, kayak berdimensi gitu. Iya. Ya kalau yang dadakan sih gitu, kita udah peka. Nah, kepekaan itu kita latih terus gitu kan, dengan cara melihat, mengaplikasikan, kita terus setelah memotret kita lihat-lihat lagi, oh ini captionnya yang bagus apa nih, yang buat bercerita apa sih, apa yang kita lihat, jadi kita bikin tulisan gitu kan, oh ini kesini ternyata gitu, oh ceritanya kesini, kita bisa bikin ceritanya, terus bikin tulisannya gimana, jadi itu di share, oh ini ceritanya gitu kan, soalnya dadakan kayak kalau human interest bisa dadakan, bisa juga yang terkonsep, kayak pakai foto handphone, misalkan kita jalan-jalan ke taman, ada anak kecil naik kuda gitu kan, terus ditunggu kayak ibunya di depan seperti apa gitu kan, ekspresinya, lihat anak apa gitu kan. Jadi emang bisa dadakan. Jadi begitu kita main, kita bawa handphone, kita udah klik, kita bikin cerita bisa. Yang penting kita tahu dulu apa yang kita lihat itu apa gitu kan. Betul. Ada lagi? Oke, kalau Mbak Afifa gimana? Berdasarkan pengalaman tuh, kalau foto yang seperti apa sih yang kira-kira banyak likes dan komennya gitu, dan seperti apa yang emang fotografis banget gitu, kalau misalkan pakai HP ya gitu, berdasarkan pengalamannya Mbak Afifa. Oke, menarik nih pertanyaannya ya, karena juga saya juga belajar dari Kak Rilo nih, bisa sharing bareng gitu kan, dan juga ketika kita motret seperti apa sih yang bisa dapat engagement ya kalau di Instagram itu ya, sampai kita bisa like, komen, share, atau bahkan kita bisa kontennya itu di-save gitu, di-save banyak orang. Sebenarnya di awal-awal berkarya saya di Instagram, yang seperti saya bilang, saya dapat
insight dari Kak Fardiandi yang bilang berkarya ya berkarya aja gitu. Mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya kita nggak mulai ya kita nggak akan tahu seberapa jauh kita melangkah. Seberapa banyak foto-foto kita yang sudah terekam dalam 1 tahun gitu. Seberapa skill kita dalam 1 tahun untuk tahun berikutnya. Jangan sampai skill kita sama dong di tahun ini ataupun di tahun depan kayak gitu. Nah, kalau misalnya konten di awal-awal berkarya, yang saya rasakan dulu, saya posting 1 minggu itu 2 kali. Jadi misalnya di hari Senin sama di hari Sabtu, saya posting konten microblog ya, ini maksudnya konten carousel kreatif multiple post tentang sharing tips dan trik motret pakai ponsel, terus istilah di dunia fotografi. Saya postingnya 1 minggu 2 kali, Senin sama Sabtu, sampai 3 bulan. Kenapa kok 3 bulan? Ya saya dalam waktu 3 bulan tuh saya posting terus seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Untuk apa teman-teman? Untuk ngebangun habit kita. Biar kita nggak kaget gitu. Ketika nanti setelah 3 bulan kita postingnya baru one day one post kayak gitu. Sehari posting 1, sehari posting 1. Nah, kadang tuh ada yang rasa yang kayak kita stuck gitu ya, bingung mau motret apa, gimana sih caranya membuat foto yang bercerita. Kan poinnya tadi di situ ya. Ketika kita motret gitu ya kita berkarya, apapun yang menarik mata kita, apapun yang menarik hati kita dan rasa di balik sebuah foto, ya itu kita abadikan dan kita posting di feed gitu ya, di feed Instagram ataupun di story, apa sih momen apa yang kita dapatkan, dan tanpa berharap like, komen, share kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita melulu fokus di berapa banyak nih yang like hari ini gitu, seberapa banyak yang komen hari ini kayak gitu, kita akan pecah gitu dan kita nggak akan nyampai tujuan kita. Dan sebenarnya tujuan konten kreator bangun konten di Instagram itu adalah untuk bermanfaat gitu buat orang lain. Nggak apa-apa follower 100, nggak apa-apa follower 1000, tapi kita bisa engage sama teman-teman kita gitu. Bahkan ada kawan saya itu followersnya 200, tapi kliennya itu banyak di fotografi. Itu kan kayak sesuatu hal yang aneh gitu ya, dengan followers sekian, tapi kliennya di mana-mana dan portofolio fotografinya banyak gitu. Dan kalau yang tadi disampaikan Kak Rilo itu tentang fotografi profesional ya, di wedding gitu. Harus dibedakan ketika kita fotografi pemula dengan fotografi industri kreatif yang komersial ataupun yang di kita terjun ke industri kreatif kayak gitu. Kalau misalnya pemula ya kita potret aja, apapun yang menarik mata kita abadikan posting. Dengan lama-kelamaan ketika kita sering motret, ketika kita sering bikin konten, maka skill kita akan upgrade. Nah, ketika skill kita akan upgrade, saya yakin begini, Allah pasti akan menaikkan level kapasitas diri kita ketika kita siap seperti itu. Ketika kita pantas untuk mendapatkannya. Ketika di bawah, dulu saya pernah sampai down gitu ya, bikin konten di Instagram, saya pernah down ketika saya bikin ini nih Kak, preset salju nih, yang tadi. Saya bikin preset salju itu iseng-iseng gitu, iseng-iseng yang benar-benar saya mau orang-orang tahu kalau daun hijau ini bisa loh untuk dijadikan abu-abu gitu ya. Dan itu banyak banget orang-orang yang positif, tapi juga ada yang alah ngapain sih Kak posting kayak gini gitu kan, apa sih gitu. Dan saya baca komen-komen itu. Jujur ya, konten saya yang di bawah-bawah itu sangat-sangat berantakan. Jadi fotonya itu benar-benar yang nggak sesuai, terus hasil fotonya juga nggak sesuai, itu nggak masalah gitu, itu masalah proses teman-teman. Ketika kita udah membangun habit yang benar-benar berproses demi proses, akhirnya kita tahu gitu, kita evaluasi seberapa jauh gitu. Dan cara kita komitmen untuk di dunia fotografi itu adalah dengan cara rahasia para fotografer ya ini, dengan cara menikmati prosesnya. Dan apa yang membuat orang-orang bertahan di dunia fotografi sampai saat ini itu adalah menikmati prosesnya. Dan saya yakin Kak Rilo pasti juga relate gitu ya. Ketika Kak Rilo fokus di fotografi itu benar-benar yang kita menikmati prosesnya, kita enjoy, kita motret, ya udah gitu. Kadang sesimpel bahagia itu sesimpel kayak gini loh. Ketika orang yang kita foto itu tersenyum gitu ya, tersenyum bahagia, ya
itu adalah suatu kebanggaan gitu buat kita. Oh, ternyata welcome nih dengan hasil foto kita gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana. Cuman kalau misalnya untuk tujuannya gimana sih konkretnya gitu ya. Langkah konkretnya adalah bikin foto yang bercerita, sampaikan sesuatu yang dari hati, apa yang kejadian real di saat motret, ketika hujan, ceritakan hujan, ketika mendung, ceritakan mendung. Ketika menemukan foto-foto kita hilang, ya udah ceritakan aja di caption. Saya pernah waktu itu saya dapat momen bagus, terus fotonya itu kedelete gitu dari kamera saya. Oh, itu rasanya benar-benar yang wah, ini sayang banget gitu kan, karena kan udah dapat momennya, dan saya lihat benar-benar yang saya melihat fenomena yang orang membantu tukang becak untuk bawa barang-barang yang begitu banyaknya dengan box besar. Nah, saya mengabadikan momen itu dan ternyata foto-fotonya hilang. Oke, ya udah saya ceritakan di caption karena ya nggak apa-apa foto-foto hilang, tapi tetap ada di memori kita gitu, tetap ada di kenangan kita gitu sih. Jadi kalau kata Babe Darwis Triadi, fotografi itu adalah praktek, bukan teori sebenarnya. Ketika kita praktek, otomatis kita melatih kepekaan kita, rasa kita untuk membuat potret yang bercerita. Mungkin itu sih. Setuju. Semoga membantu. Jadi harapannya sih Mbak Viva sama Mas Rilo nih, besok teman-teman yang sudah ikut diskusi hari ini, harapannya besok sudah mulai bisa posting Instagram, status WA dengan teknik mobile fotografi yang didapat malam ini nih, mudah-mudahan ya. Oke, amin. Nah, konsepnya apa, yang penting sesuai karakter, sesuai kemampuan juga, sesuai momen yang didapat hari itu. Nanti bisa sharing-sharing sama Mbak Viva sama Mas Rilo, memungkinkan nggak kalau sharing-sharing via DM nanti di sini? Tentu. Via Boleh, WA ya? juga nggak apa-apa. Nah, ya WhatsApp. Biar memudahkan. Boleh. Siap. Oke, makasih Sari Mas, silakan. Masih mute kamu kayaknya. Oh, Ya udah. Terima kasih Bang Rivo untuk pertanyaannya. Nah, sekarang sudah pukul 22.26 waktu Indonesia Tengah. Saya langsung saja ke closing statement untuk mempersingkat waktu ya. Saya mulai dari Kak Rilo untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan. Oke, ini mungkin pesannya. Jadi jangan berkecil gitu kan, kita memotret dengan menggunakan kamera handphone. Ketika kita tahu ilmunya, kita mengerti apa yang akan kita sampaikan, itu jadi sesuatu yang mungkin bernilai gitu buat kita sendiri. Syukur-syukur bisa berbagi dan orang banyak bisa menerima. Jadi terus berlatih, kayak tadi itu banyak tuh yang di Afifah ya, konsepnya udah bagus, itu kayak microblog, itu ada PDF-nya, itu di situ mau komplit semua. Jadi jangan pernah untuk berkecil hati lah. Kita terus berlatih, kita terus mencoba sampai fotografi itu nggak ada endingnya gitu, nggak ada habis, bakal terus ada gitu kan. Jadi terus mencoba sesuatu yang baru, hanya apa aja lah di foto, mau jelek mau ini juga nanti ketahuan kurangnya di mana, lebihnya apa. Jadi terus semangat aja buat teman-teman yang mau berlatih. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dari fotografi. Dan semangat terus. Mungkin itu aja dulu.
Oke, makasih. Intinya coba dulu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Baik, makasih. Sangat luar biasa sekali dari Karilo. Sekarang giliran Afifa untuk closing statement-nya. Silahkan. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Dan closing statement-nya adalah jangan pernah minder gitu, motret modal kamera ponsel gitu. Justru kamera ponsel itu adalah modal yang sangat luar biasa gitu. Dan keterbatasan itu bukan jadi penghalang gitu untuk kita berkarya. Dan saya yakin teman-teman yang ikut Zoom ini pasti bisa untuk menciptakan hasil potret yang bercerita, pasti bisa untuk menciptakan hasil potret yang baik gitu. Apapun merek kamera ponselnya gitu, terlepas dengan kamera itu kan cuma alat gitu, alat untuk menangkap cahaya, dan selebihnya pengendalinya itu ada di diri kita. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan itu. Ada 3 hal yang akan jadi kata kunci closing statement hari ini. Yang pertama itu adalah spirit gitu. Spirit. Kenapa kok spirit? Ketika kita punya spirit yang tinggi gitu, kita punya semangat yang tinggi, otomatis kita akan terus-terusan upgrade. Kita akan terus-terusan mau untuk belajar gitu. Kita selalu punya kerendahan hati untuk mau belajar lebih. Setiap hari, setiap bangun, kita belajar fotografi, kita motret gitu. Bahkan ada banyak objek. Yang kedua, selain spirit semangat, itu adalah motivasi. Kenapa motivasi? Ketika kita punya yang namanya motivasi yang tinggi gitu ya, otomatis kita akan lebih semangat lagi. Jadi nggak ada intinya males, nggak ada intinya kita nggak mau berkarya di Instagram gitu ya. Karena Instagram pribadi kita itu adalah aset digital, teman-teman. Jadi kita harus bisa memaksimalkan Instagram kita dengan baik gitu, dengan berkarya dan bermanfaat buat banyak orang. Dan prinsip yang ketiga adalah mentality. Jadi ketika kita punya mental yang baik, attitude yang baik, kita akan bisa mencapai level yang lebih bertumbuh lagi, seperti itu. Intinya gini, ketika hari ini kita motret bagus gitu ya, terus kita besoknya kita motret itu bagus lagi, terus besoknya kita motret bagus lagi gitu ya, sampai akhirnya kita menang-menang kompetisi fotografi nasional, tapi kita nggak punya karakter yang baik gitu, kita nggak punya attitude yang baik, bahkan kita merasa tinggi hati, dan otomatis kita akan jatuh. Jadi spirit, motivasi, dan mentality itu yang saya dapatkan juga dari kelasnya Babe Darwis Triadi. Kita harus pegang itu untuk berkarya gitu. Mungkin itu sih, jangan malu untuk motret modal kamera ponsel. Jadi kita pasti bisa untuk berkarya dan bermanfaat buat banyak orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu sih. Oke, intinya adalah spirit, motivasi. Oke, intinya adalah spirit, motivasi, dan mental. Oke, terima kasih Afifa sudah menyempatkan waktunya, dan juga Bang Rio sudah jadi narasumber kita pada malam hari ini mengenai teknik fotografi. Dan foto dulu yuk. Saya rasa itulah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah join di diskusi pada malam hari ini. Saya